Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serta anak-anakku, hari ini kita sudah memasuki hari Minggu Advent yang ketiga. Ya, artinya sudah setengah jalan dalam masa penantian untuk memasuki masa Natal atau kelahiran Tuhan. Ya. Dalam Minggu yang Advent yang ketiga ini, atau yang dikenal dengan istilah Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, maka bacaan-bacaan hari ini pun menampilkan tentang sukacita itu sendiri. Bacaan pertama dari nubuat Sefanya jelas bagaimana sukacita itu ditampilkan juga, bahwa Allah akan mengutus, akan datang Raja Penyelamat umat manusia, Raja Israel yang akan menyelamatkan. Semua orang jangan takut, karena Raja ini akan datang untuk menyelamatkan manusia. Begitu pula dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi juga menegaskan akan itu. Bersukacitalah dalam Tuhan. Semua diteguhkan untuk bersukacita. Begitu pula dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini. Sukacita dalam bacaan ini nampak bagaimana pewartaan Yohanes Pembaptis akan kehadiran Mesias. Dikatakan demikian. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Dikatakan demikian oleh Yohanes Pembaptis. Artinya Yohanes Pembaptis pun juga ingin menunjukkan sosok Mesias yang akan datang. Dia bukan Mesias itu, tetapi dia adalah jalan untuk orang-orang, untuk mereka yang percaya kepada Tuhan, untuk mereka yang benar-benar mau menantikan kedatangan Tuhan, menyiapkan diri. Yohanes adalah jalan untuk itu, jalan yang menyiapkan kehadiran Tuhan, jalan yang menyiapkan kehadiran Sang Mesias, Putra Allah yang hidup, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Maka dari itu jalan yang ditunjukkan oleh Yohanes adalah jalan pertobatan sebagai jalan persiapan agar supaya umat Allah, agar supaya mereka yang percaya kepada Allah menyiapkan diri dengan bertobat, sehingga kerahiman Allah sungguh-sungguh nyata, benar-benar dapat dialami oleh mereka ketika anak manusia lahir di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka pertobatan yang ditawarkan oleh Yohanes Pembaptis adalah pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang sederhana sebenarnya. Ya. Jika kamu punya 2 helai baju, hendaklah kamu membaginya dengan orang lain 1 helai. Kalau kamu punya makanan lebih, bagikan kepada orang lain. Membagikan diri, membagikan sukacita, memberikan diri kepada orang lain. Ini adalah merupakan salah satu cara bersukacita dan bertobat. Lalu kemudian juga mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Tidak serakah, tidak tamak, tidak rakus. Ini yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini. Kepada pemungut cukai, Yohanes Pembaptis mengatakan, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Tidak korupsi, ya. Lalu juga ketika pada prajurit dikatakan, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Bukankah ini juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita mau mensyukuri rahmat Tuhan dengan kita sungguh-sungguh mau mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak pula untuk membagikan warta sukacita kehadiran anak manusia, kehadiran Yesus, kehadiran Sang Mesias di dalam kehidupan kita. Mulai dari keluarga kita. Bagaimana kita membagikannya? Ya pertama-tama dengan kita bertobat. Dengan kita melakukan pertobatan hati kita, maka kita diarahkan untuk sungguh-sungguh dapat membawa orang kepada kasih akan Allah dan kasih akan sesama.
Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita senantiasa juga berani membagikan kasih itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun dapat membawa sukacita bagi semua orang. Kadang-kadang kita terjatuh ya saudaraku yang terkasih, kita menjadi orang yang berduka cita, sedih, kita nggak semangat, kelihatan stres ya. Maka orang lain bagaimana orang mau menjadi orang Katolik, orang Kristen, bagaimana menjadi pengikut Kristus kalau kita sendiri juga tidak bersemangat? Maka kita diajak untuk selalu bersemangat, membagikan sukacita, penuh semangat, gaudete, bergembira, gaudiamus, pujilah, memuji Tuhan. Kita diajak untuk selalu bersemangat dan bersemangat. Supaya apa? Supaya warta sukacita itu sungguh-sungguh sampai pula kepada setiap orang. Maka untuk itu saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk bertobat pertama-tama. Kita bersyukur besok Senin, Selasa dan Rabu ada sakramen tobat secara pribadi ya. Artinya kita datang ke ruang pengakuan dosa. Maka saya mengajak saudara-saudariku, ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kita membuka hati kita, menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang lahir di dalam palungan pada masa Natal nanti. Kita diajak untuk senantiasa menyambut kedatangan Tuhan itu dengan hati yang gembira. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ingin mohon rahmat Tuhan agar dalam masa penantian ini, dalam masa-masa menjelang kedatangan Tuhan ini, kita sungguh-sungguh dapat membawa sukacita bagi setiap orang. Kita mampu juga untuk bertobat dan kita mampu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, sehingga sukacita Allah sungguh-sungguh dapat tertanam dalam hidup kita dan juga menjadi warta bagi semua orang. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.